Pas Olin bilang, wah anjir, oh iya bener gue pernah pacaran sama anak yang punya pesantren. Itu pesantrennya di Sukabumi lagi. Lu tau sendiri kan Sukabumi kayak gimana kan? Kenalnya dari mana deh? Teman kampus, dari kampus. Oh, oke. Ketemunya di Kan kampus. nggak Kok mungkin bisa? dong, nggak mungkin dong di SMA dong. Nggak mungkin, nggak Mungkin mungkin. dong SMA dong. Nggak Kok mungkin bisa? juga dari Tinder, nggak mungkin kan Nggak mungkin harusnya. dong. Harusnya. Kan kita kata. Tapi kok bisa sih? Ya bisa, kenapa Dia tidak? mau. Dia mau. Iya bener sih, Kun. Bisa dia mau Kayak gitu. kan biasanya kan kalau yang kayak gitu dia aja syaratnya harus hatam Al-Quran. Pasti kan dia lihat dong. Itu kan Si Angga. kan itu syaratnya bukan dari dia, tapi dari orang tuanya. Kalau sebenarnya kalau dia sih ya nggak masalah. Tapi kan itu syarat dari orang tuanya. Dia nggak masalah. Dia nggak masalah. Dia asal gue bisa menjadi yang lebih baik gitu. Tapi ya syaratnya, waduh anjir hatam Al-Quran gue bilang. Ini ujiannya paling berat sama pacaran itu anjir. Tapi pernah diusahain. Pernah diusahain. Lu jangan salah, gue pernah sampai manggil guru ngaji gue ke rumah. Guru ngajinya nggak kuat. Misalkan baca kan, kalau misalnya yang namanya kayak kola segala macam kan memang harus bener kan, nggak boleh salah kan. Ibarat lu kayak misalnya salah baca ntar salah arti kan. Bener gak Jan? Bener kan. Nah itu waduh anjir gue salah mulu. Tapi gue ibarat ya setidaknya gue ada kemauan kan. Gue ada kemauan buat belajar. Berapa lama tuh? 6 bulan. 3 hari. Wah. Wih, berapa? 6 bulan. Tapi 6 bulan tapi kadang aduh anjir hari ini kan ngajinya tuh kan habis isya mulu kan, habis isya kan ngajinya kan. Tiap hari. Tiap hari. Wow. Setidaknya gue ada kemauan kan 6 bulan kan, tapi ya udah tidak hatam. Speechless semua. Beneran. Gue pada speechless anjay. Jujur gue itu ya gimana ya? Gua gini kalau misalnya kayak ibarat kalau misalnya udah suka sama cewek udah. Oke, kalau misalnya buat yang lebih baik kenapa tidak? Gue tapi tidak berpatokan karena gue ngincar dia, tapi udah ini memang kemauan gue, ya gue belajar. Ya kan itu kan ada manfaatnya juga, makanya manfaatnya baik banget bagi gue. Benar. Kalau ibarat gini loh, yang buruk aja pernah gue lakuin. Kalau yang apalagi ini baik, kenapa enggak? Tapi yang baik biasanya nggak lama tuh. Tapi 6 bulan itu lama, Met. Iya sih. Tapi dibanding umur lu itu terlalu pendek, Bang. Ngaji itu gue dari zamannya kalau misalnya di Bogor orang Sunda bilang tuturutan. Gue nggak tahu dari daerah lu namanya apa ya. Apa tuturutan? Yang namanya yang dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dajal yang kayak gitu. Ikro beda lagi. Yang ikro dong. Yang gini Met, alif, batasa, ba, do, mabu, yang kedua babi, bu, ntar kayak gitu tuh nggak lu Met? Tahu. Gue taunya nggak ada kan Jana, Jamet si Misdan tahu nih iya kan yang alif, batasa, ba, do, yang gitu. Alif belum jadi babi, bu, yang kayak gitu tuh nggak lu Jan belajarin Jan? Alif, fathah, a. Ba, do, mabu yang kayak gitu. Ya ada metode kayak gitu sih. Ya alif, patah, tain, an yang kayak gitu tuh nggak lu? Wah, lost in translation, maaf. Nggak beneran. Lu pernah belajar berarti kan Jan? Tahu, cuman kayaknya ya ada sih metode-metode itu ada. Setidaknya ada. Gua ada teman. Semuanya masih speechless. Iya kayak masa iya? Enggak mungkin. Iya. Nggak mau percaya. Kan gue bilang, Matt, lu percaya kan gue pernah menang lomba jadi muazin. Ngajarin apa topik ya? Pernah bilang di podcast, pernah bilang. Gue itu pernah menang lomba azan. Lu nggak percaya, Matt? Mau percaya mau gitu, tapi kayak otak gue nggak nyampe gitu, kayak ngalangin gitu, kayak jangan percaya. Nggak salah gue gini-gini gue pernah baik, Matt. Benar. Pernah baik ya. Setidaknya daripada tidak sama sekali. Bener sih. Kayak gitu. Sampai nggak tahu mau ngerespon apa. Kayak bener kata Jamet. Nggak mau percaya otaknya. Iya bener gue. Nggak nyampe. Gue sebenarnya gue pengen sih khatam Al-Quran. Gue ada kemauan untuk khatam Al-Quran. Tuh itu buat diri gue juga semuanya. Belah.
Jadi takut ya episode ini. Lama-lama terus kita buka satu episode pengajian gitu. Beneran. Iya. Dadasan. Nih ya, gua tuh pernah kepikiran pengen ikut kajian gua. Masya Allah. Sumpah. Majelis Rasulullah lo ya. Gua. Kan ada tuh di masjid dekat Botani Square ya. Ada masjid di PB. Gue pernah banget gue sholat di situ, gila, gue pernah ngerasa nyaman banget, sumpah, kayak ngerasa tenang banget. Rumah lu dekat Empang Bogor nggak? Deket apa? Empang Bogor. Deket? Di situ aja banyak. Enggak, gue bener-bener khusyuk ya. Gue yakin sih dari kalian semua, lu pernah nggak sih nggak bener-bener sholat, bener-bener ngerasa khusyuk? Gue yakin nggak pernah. Apa lu bilang apa? Lu pernah nggak, Met? Sholat 5 waktu, lu tuh bener-bener ngerasa khusyuk sholat lu? Nggak pernah. Lupa. Bener-bener khusyuk ya, Met ya? Lu bener-bener khusyuk sholat tuh? Pernah Nggak nggak gue pernah. tanya? Pasti kepikiran. Wah, abis Lu ini gini, Met, lu kayak sholat, misalnya, wah anjir, misalnya kayak contoh nih, wah anjir tadi lampu kamar mandi udah dimatiin belum ya? Pasti kepikiran, pernah kepikiran sesuatu. Bener. Iya pasti sih. Nah itu makanya gue bilang kan, gue nggak tahu nih ya, mungkin ntar kalian bisa cerita sholat kalian pernah nggak sih bener-bener ngerasa khusyuk? Gue jujur, gue nggak pernah sama sekali ngerasa sholat bener-bener khusyuk. Pasti aja ada yang kepikiran anjir, kayak kepikiran kerjaan. Tadi udah benar belum ya? Ini udah benar belum ya? Kalau kayak gitu kan secara nggak langsung sholat tuh ya nggak khusyuk. Bener gak? jangankan khusyuk ya, kalau sholat yang 4 rakaat aja kadang-kadang suka lupa ini udah rakaat berapa. Bener sih. Bener itu, ya gitu, maksudnya itu. Makanya gue bilang gue bener-bener, wah anjir kayaknya gue ngerasa khusyuk banget nih sholat pas di masjid. Makanya gue bilang, wah anjir gue pengen ikut kajian nih. Cuman gue tuh kayak butuh temen, tau gak lo? Gue kayak sendiri tuh kayak, aduh anjir gue malu, gue bilang. Gue kayak butuh temen kayak, ayo gak ikut kajian. Kalau misalnya nih ya di Bogor ya, misalnya Mizan lah contohnya misalnya di Bogor, gak ayo gak ikut kajian, 100% gue langsung ikut. Mau. Oke. Bang Mizan, gue tuh kayak enggak. Gue aja Gue tuh kayak butuh teman dulu, ada teman dulu nih, misalnya ya adalah 3-4 kali pertemuan gue sama teman gue dulu nih. Gue pengen bener, gue pikir anjir gue pengen banget. Oke, buat para pendengar kita yang dari Bogor, tolong bisa langsung kontak Bang Angga. Ya, tapi inget Bang ya, lu jangan ngerakit lu, ntar diajakin itu ngerakit. Enggak bener, Matt. Gue jujur nih dalam pribadi gue pengen banget ngerasa anjir gue pengen banget ikut kajian, kayaknya seru gitu. Gue ya kayak bulan puasa gue pernah tuh beberapa kali ikut kuliah subuh. Kuliah subuh apaan ya? Kok gue Kuliah subuh denger aja baru. Jadinya nggak Ya, habis sholat subuh. ya. Ya habis sholat subuh Ada berjamaah si ustadznya ya udah ceramah cerita kayak gitu. Gue pernah kayak gitu, Matt. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Kuliah subuh, gue ngedengerin cerita. Anjir, kadang gue mikir pas dia cerita, wah anjir yang diceritain ini benar juga ya. Beneran gue pernah gue sampai titik sampai kayak gitu. Jujur. Kayak kita emang bener-bener cuman orang rata-rata aja ya, Met ya. Iya bener, kayak Ya kan? ya udah biasa aja ya. Udah biasa aja gitu. Ya bener, gue pernah nakal ya udah. Sampai di titik itu gue ikut kuliah subuh. Gue nggak tahu kenapa kayak ustadz nih khotbah aja ya. Gue kan suka bener-bener ngedengerin ceritanya. Gue nggak tahu kenapa kayak cerita-cerita kayak gitu tuh seneng aja gue dengernya. Kayak misalnya kayak contohnya lah cerita Nabi. Wah itu gue pasti ngedengerin, gue jadi pengen tahu tuh dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir tuh gue ngedengerin ceritanya kayak gitu. Kayak contohnya lah yang sering denger Nabi Ismail, Nabi Musa ceritanya kayak gimana, diceritain. Nabi Nuh ceritanya kayak gimana? Nabi Nuh yang ini kan dia itu aduh gue lupa lagi. Ya googling. Ayo. Banyak soalnya dia nontonnya banyak banget. Jadi, Nabi Nuh mukjizatnya kan, tiap nabi kan ada mukjizat kan. Ya ceritanya sih. Nabi Nuh mah kapal nggak sih? Iya. Oh iya, ini dia ini ya, apa sih kaum ini ya? Bukan yang LGBT, bukan. Bukan. Itu LGBT itu Lut. Oh iya, Nabi Lut ya, yang LGBT. Yang ditelan paus? Oh iya benar, yang dia tidak meninggal, yang ditelan paus ya. Iya. Bukan, itu bukan Nabi Nuh itu yang bikin kapal gede terus. Oh yang banjir. Uh-uh. Oh iya banjir. Pokoknya yang paling membekas tuh
itu sih cerita Nabi Ismail. Kadang lu mikir kan kalau misalnya Nabi Ismail tidak digantikan oleh kambing, ya pasti tiap tahun ada yang dipotong. Kayak ditumbalin gitu ya. Iya, diceritain kayak gitu kan. Benar, Kalau benar, misalnya Nabi benar, Ismail benar. nggak digantikan, ayahnya itu Nabi apa sih lupa gua. Ibrahim. Hah? Ishak. Ibrahim. Ayo. Ishak. Ayo, Ishak. di back search dulu. Kalau Ibrahim kan tidak mempan dibakar kan? Ya, Ishak itu saudaranya Ismail. Ayah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tuh Nabi Ismail tuh dari Siti Sarah, kalau nggak salah Siti Hajar gitu. Nabi Ishak dari Siti Sarah. Ini kadang gue dengerin anjir, gue dengerin ini banget, gue dengerin banget. Tapi kan itu zaman-zamannya SD gue. Oh ya, belum terkontaminasi. Iya, zaman-zamannya SD. Tapi kalau misalnya waktu yang kuliah subuh itu gue pernah waktu kuliah juga. Ya namanya kuliah subuh kalau Enggak, zaman-zamannya kuliah, zaman-zamannya kuliah. Zaman-zamannya kuliah gue itu. Zaman-zamannya kuliah, gak dengerin kuliah subuh. Gue kalau denger kayak gitu, gue gak tau kenapa hati gue adem banget, sumpah. Anjir, gue. Lu pernah ngisi gak? Hah? Angga ekstrim. Ekstrim kenapa nih? Iya, ekstrim. Tolong jelasin, Matt, maksudnya ekstrim. Ekstrimnya yang vanilla, yang coklat nih. Itu es krim. Dijawab lagi. Ya, sorry. Nggak bener gue, kayak gitu gue kedengeran, anjir, hati gue merasa terenyuh, anjir, sumpah gue. Lu bener sih ngedengerin kayak gitu, yang ngedengerin yang ceramah nih ya, hati lu tuh bener-bener ngerasa terenyuh, pernah gak? Dengerin ceramah aja pernah atau enggak? Itu pertanyaannya susah buat dijawab. Matt, sumpah. Masa lu Jumatan gak pernah denger ceramah, Matt? Jumatan lah. Tidur nggak dia? Kita Jumatan deket masjid, tinggal nunggu komat berangkat. Ini nih, Matt, sebenarnya gini. Kayak gini, Matt. Enggak tahu ya, gue tahu nih. Canda. Gue ntar kalau misalnya gue salah koreksi ya. Lu Jumatan ke masjid itu sebelum azan lebih bagus. Itu pahalanya lebih besar. Jadinya sebelum azan minimal lu udah di masjid. Jangan pas azan lu ke masjid. Duh ya Allah, ini sebetulnya ucapan Bang Angga tuh bagus banget, tapi nggak tahu kenapa otak gue kayak nggak mau nerima, anjay. Nggak bener gak, Zan? Bener gak? Angga itu sebenarnya gue rasa ada basic, cuman dia nggak ada teman buat berbuat itu, jadi dia mager dan akhirnya meninggalkan itu semua. Bener. Gue ibarat kalau misalnya ada partner in crime yang bagus, gue bakal, aduh. Mending lu pindah rumah dah ke dekat Bang Mijan. Iya. Di malam-malam ganjil Ramadan tuh biasanya ada nggak ntar di Empang Bogor. Gue kenapa kadang gue mikir ya anjir, soalnya gue ntar ya gue bakal jadi imam buat keluarga kan. Asik. Iya benar kan, gue bakal jadi gue bakal nyontohin ke anak istri gue nantinya kan. Iya, gue kadang bokap gue bilang kayak gini, kamu tuh anak cowok gitu kan. Kamu tuh ntar bakal bawa anak orang katanya. Tapi jangan cowok. Iya, kamu bakal bawa anak orang nih katanya. Harus ya lu tuh harus ya benar-benar bertanggung jawab lah. Ini kayak itu aja gue bokap gue ngomong kayak gitu. Wah iya juga sih. Gue kadang kayak ngomong kayak gitu kan suka kepikiran gue. Ya juga ya gue ntar bawa anak orang harus ya menafkahi, ngasih makan. Gue kalau misalnya nggak ngasih makan, ya gue merasa berdosa lah gila. Menurut Anda aja. Iya bener kan gue merasa berdosa. Kalau ngasih makan, gue merasa berdosa lah. Iya bener, gue kadang kepikiran kayak gitu gue. Tapi bener kata bisa gue tuh butuh temen anjir yang the best juga gue, serius gue. Jadi bilang ngekos dekat rumahnya Mijan tuh kalau sahur ke rumah Mijan. Wah kalau ngekos jangan, gue kalau ngekos malah tambah parah, serius gue. Ya udah tinggal bareng Bang Mijan. Iya. Nah, kamar kosong kan Bang Mijan. Ada. Ngekos di Di langit-langit atap juga nggak apa-apa. Bener gue. Wah gue bilang. Kayak misalnya ngehafalin, iya oke gue ngehafalin. Ya pokoknya gitu. Lu kayaknya bagus masuk pesantren dah Bang lu.